Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok satu akan membawakan podcast tentang pergaulan sehat nih. Sebelum itu, kami akan perkenalkan nama kami per orang. Aku Irzina Estesia, panggil aja Ici. Aku ketua dari kelompok 1. Hai, kalau aku Giovanna Grista, biasa dipanggil Pana juga dengar kok. Aku Muhammad Saiful Jamil. Kalau dipanggil biasa nengok juga kok. Salken ya, nama aku Zidni Sejati Alfianur. Biasa dipanggil Zidni. Perkenalkan, nama aku Nur Adelia Hani Sundari, biasanya dipanggil Hani. Kira-kira apa sih pergaulan sehat itu, guys? Oke, jadi pergaulan sehat adalah proses interaksi antara individu dengan individu lain maupun kelompok yang berlangsung secara normal dan positif. Yang dimaksud normal adalah setiap individu menyadari bahwa pergaulan itu dilakukan agar setiap orang bisa mengembangkan kepribadian secara positif. Oh, jadi pergaulan sehat tuh kayak gitu ya? Tuh, kira-kira tau nggak dampak pergaulan gak sehat? Dampak-dampak pergaulan sehat itu yang pertama ada ketergantungan obat. Kedua, konsumsi obat-obat terlarang. Ketiga, menurunnya derajat kesehatan. Keempat, meningkatkan kriminalitas. Kelima, meregangkan hubungan keluarga. Keenam, menyebarkan penyakit. Dan yang ketujuh, menurunnya prestasi. Kira-kira pergaulan sehat di pandemi COVID ini kayak mana ya? Sedangkan kan masih banyak orang yang keluar rumah masih tidak menggunakan masker, masih tidak mematuhi protokol kesehatan. Bener juga ya, kadang aku ngeliat orang-orang gak pakai masker padahal udah jelas lagi pandemi COVID-19. Mungkin mereka nggak tahu kali ya dampak yang akan terjadi jika kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi aku bakal nyebutin nih dampak-dampak yang akan terjadi jika kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, masyarakat jadi sulit untuk melakukan aktivitas di luar rumah akibat meningkatnya COVID-19. Yang kedua, karena COVID-19, semua menjadi serba online. Terkadang, jaringan yang tidak stabil menjadi penghambat aktivitas semua orang. Lalu yang ketiga adalah meningginya masalah perekonomian. Itu sudah mereka nggak takut kah terpapar virusnya itu. Cara pencegahannya juga nggak mudah loh. Kalau cara pencegahannya menurutku mudah aja sih. Cuma butuh kesadaran masing-masing. Kalau mereka emang benar-benar mau terhindar dari COVID, ya sebaiknya mereka tuh mematuhi protokol kesehatannya. Semoga aja COVID cepat-cepat hilang ya. Karena dengan adanya COVID ini bisa menghambat ekonomi. Bener, apalagi siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang sekolah atau kuliah pasti susah banget belajarnya. Apalagi yang kurang bisa mahamin dalam sekejap doang. Bener juga ya, aku setuju sama pendapat kalian. Emang sih kalau di pandemi kayak gini, orang-orang jadi susah kerja. Lagi yang sekolah atau kuliah, mereka harus serba online semuanya. Semoga aja orang-orang cepat sadar ya, biar bisa netapin pergaulan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga juga pandemi ini segera berakhir, kalau bisa secepatnya lah, atau nggak besok boleh lah ya. Pengen banget sebelum pandemi ini kan masih orang rame-rame keluar buat nyari kerja, buat sekolah ya guys. Sekarang udah berkurang dan harus pakai masker. Bincang-bincang gini kayaknya kita cuma bentar ya, tapi nggak kerasa juga kalau kita udah bincang-bincang agak banyak nih. Ya buat teman-teman semuanya, makasih ya udah dengerin podcast kita. Tapi mohon maaf kalau memang ada kekurangan di podcast kita, karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan semuanya jangan lupa ya, kalau keluar harus pakai masker, patuhi protokol kesehatannya, jaga jarak, jangan berkumpul dulu deh. Mending supaya pandemi ini cepatnya berkurang, jadi kita bisa ngumpul bareng-bareng lagi. Karena kalau online gini gak seru sekolahnya. Oh iya, kalau bahasa kita ada yang salah, mohon dimaafin ya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Semoga bisa ketemu lagi. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Semoga tetap semangat sekolahnya, kerjanya, kuliahnya, atau apapun itu. Be happy always and never surrender. Bye-bye.